Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam tradisi tasawuf, hidup di batas dimensi bukanlah metafora, ia adalah realitas ontologis. Seorang arif, ia tidak sepenuhnya terikat pada hukum materi, tetapi juga tidak lepas darinya. Mereka seperti bayangan pohon di tepi sungai. Ada tapi tak bisa disentuh, nyata tetapi tidak berbobot. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Mishkatul Anwar, beliau menggambarkan ini sebagai makom fana. Fana dari diri, tapi tetap eksis untuk melayani. Di sini, ego mati, tetapi kesadaran ilahiyah hidup, seperti lilin yang meleleh untuk menerangi ruangan. Tapi, bagaimana mungkin seseorang bisa hidup sekaligus di dua dunia? Pastinya, kita sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini. Syekh Mansur Al-Hallaj, seorang mistiskus sufi di abad ke-9, yang dihukum mati karena ucapannya, Ana al-haq, aku adalah kebenaran. Bagi penguasa waktu itu, ini adalah sebuah penghinaan. Tapi, bagi orang yang telah memahami ilmu makrifat, ini adalah pengakuan tentang sirnanya batas antara hamba dan Tuhannya. Syekh Mansur Al-Hallaj dalam syair-syairnya menggambarkan dirinya sebagai angin yang berhembus di antara dua lautan, simbol ketiadaan identitas tetap. Namun, hidup di batas dimensi bukanlah pelarian, justru ini adalah bentuk pengabdian tertinggi. Syekh Ibnu Arabi, seorang filsuf sufi di abad ke-12, beliau menulis di dalam Fusus Al-Hikam, seorang yang arif adalah matahari yang menyinari kegelapan, tapi tak terkotori olehnya. Mereka tetap terlibat dalam dunia, seperti bekerja, berkeluarga, berkontribusi, tapi batinnya selalu mengalir seperti sungai yang bermuara ke samudra. Seperti syair Rumi, aku mati sebagai mineral, lalu menjelma sebagai tumbuhan, lalu aku mati sebagai tumbuhan, kemudian lahir sebagai hewan, dan aku mati sebagai hewan, kini aku manusia. Mengapa harus takut? Kematian tak pernah mengurangi diriku. Lagi aku akan mati sebagai manusia untuk lahir dalam rupa malaikat. Lalu melampaui malaikat, menjadi yang tak terbayangkan. Kehidupan di batas dimensi adalah permainan paradoks, seperti kisah Ibrahim ibnu Hadam, pangeran yang meninggalkan tahta untuk menjadi pengembara spiritual. Suatu hari, ia ditanya, "Mengapa kau tak tinggal di gua saja? Jika mencintai Tuhan," ia menjawab, "Jika aku bersembunyi, siapa yang akan menunjukkan jalan pada mereka yang tersesat di pasar?" Inilah esensi hidup di tepi, menjadi jembatan antara langit dan bumi, seperti Nabi Khidir di dalam Al-Quran. Ia hadir di tengah manusia, tapi tak terikat waktu. Tapi, bagaimana cara kerja kesadaran ini? Dalam kitab Al-Insan Al-Kamil, karya Abdul Karim Al-Jili, di situ dijelaskan bahwa seorang yang arif, ia melihat dunia sebagai bayangan Tuhan. Bagi mereka, segelas air bukan sekadar H2O, tapi cermin yang memantulkan sifat Ar-Rahim Maha Pengasih. Seekor semut bukan hanya serangga, tapi utusan yang mengingatkan pada keagungan Al-Latif, Maha Lembut. Inilah yang disebut melihat dengan dua mata. Mata pertama melihat bentuk fisik, mata kedua menembus makna ilahiyah. Tapi di sini letak bahayanya. Jika keseimbangan hilang, sang arif bisa terjatuh ke dalam syirik yang halus, menyembah makna daripada sang pemberi makna. Karena itu, para sufi seperti Robiah Al-Adawiyah selalu menekankan, cinta pada Tuhan haruslah seperti cinta mayat pada kuburnya, pasrah total, tanpa syarat. Lihatlah contoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari, ia berjalan di pasar yang hiruk-pikuk. Seorang pencuri mencopetnya. Dengan tenang Syekh berkata, "Jika kau butuh lebih, aku masih punya uang di rumah." Bagi Syekh Abdul Qadir, kejadian itu bukan tentang kehilangan harta, tapi ujian untuk mempertahankan kesadaran batas. Tidak marah pada pencuri, tapi juga tidak membiarkan kejahatan. Inilah hidup di tepi, merespons dunia tanpa kehilangan kontak dengan langit.
Sejarah menyimpan banyak tokoh yang menguasai seni hidup di batas dimensi. Salah satunya adalah Syekh Ibnu Arabi 1165 sampai 1240 Masehi. Dalam karyanya Futuhat Al-Makkiyah, ia menggambarkan alam semesta sebagai tajalli penampakan Tuhan yang terus berubah. Bagi Ibnu Arabi, arif adalah orang yang melihat perubahan, tapi melekat pada yang tak berubah. Bagaimana cara terbaik menyembah Tuhan? Dengan dua kaki, satu di dunia dan satu lagi di akhirat. Ini adalah kode untuk hidup di batas dimensi. Kontribusi sosial dan intensitas spiritual harus seimbang. Tapi tidak semua kisah berakhir damai. Al-Hallaj dieksekusi di Baghdad pada tahun 922 Masehi karena dianggap merusak tatanan. Sebelum dipenggal, ia berbisik, "Cukuplah Tuhan sebagai saksi." Dan bagi para arif, kisah ini adalah simbol. Kebenaran spiritual seringkali tak bisa diterima oleh logika duniawi. Di Nusantara, kita punya Sunan Kalijaga yang dikisahkan ia bertapa di tepi sungai selama beberapa tahun. Hidupnya adalah perpaduan antara khalwat mengasingkan diri dan jalwat berbaur dengan masyarakat. Seperti katanya, kekuatan sejati adalah ketika kau bisa hadir tanpa ingin diakui. Di era digital ini, hidup di batas dimensi lebih relevan daripada kita terjebak antara realitas fisik dan virtual. Tapi kebanyakan orang terperangkap di salah satunya. Ada yang asyik dengan dunia maya sampai lupa makan, ada yang menolak teknologi sampai terkucil. Dan bermakrifat mengajarkan arti keseimbangan yang sebenarnya. Karena kontemplasi bukanlah pelarian, tapi penyelaman lebih dalam kepada realitas yang hakiki. Tapi hidup di tepi bukanlah pencitraan. Mereka mungkin hanya pedagang di pasar, guru di sekolah, atau seniman di jalanan yang diam-diam menyirami benih ketuhanan dalam setiap interaksinya. Namun sayangnya, kebanyakan orang yang ia temui adalah onta pemakan duri. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.